Kan kita sudah bahas tentang kita akan bahas tentang GLB kemarin kan. Kemarin kita sudah bahas gerak lurus itu ada dua. Yang pertama gerak lurus beraturan, ya. Yang pertama adalah GLB, kemarin kita sudah bahas. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah GLBB. Apa sih itu, Pak? Gerak lurus tetap, tapi dia berubah beraturan. Apanya yang berubah? Apa yang berubah? Yang berubah secara beraturan adalah kecepatan. Kalau kemarin di GLB kecepatannya gimana kemarin kalau di GLB? Kalau kemarin di GLB kecepatannya? Konstan. Ya, kecepatannya tetap. Kalau sekarang GLBB kecepatannya berubah. Gitu. Contohnya gini. Contohnya kalau saya buat grafik ini nih. Di sini ada detik ke berapa? Di sini ada kecepatannya. Ya. Misalnya detik pertama detik 0 dia kecepatannya adalah 0 meter per second. Di detik pertama dia berubah kecepatannya jadi 2 meter per second. Di kecepatan kedua di detik kedua dia kecepatannya adalah 4 meter per second. Di detik ketiga kecepatannya jadi 6 meter per second. Berubah kecepatannya? Berubah. Apakah beraturan atau tidak kita lihat dari sini. Dari 0 ke 2 dia nambah berapa? 2. 2. Dari 2 ke 4 dia nambah? 2 juga. 2. Begitu juga selanjutnya nambah 2. Kayak gitu. Jadi yang disebut kecepatannya berubah beraturan adalah kayak gini. Ya, apanya yang berubah? Kecepatan. Kecepatannya berubah beraturan. Begitu. Jadi ini termasuk ke dalam GLBB. Tapi Pak, kalau misalnya bentuknya kayak gini gimana Pak? Wah, saya misalnya ada tabel juga nih Pak. Ya, detik ke sama kecepatan. Sorry, salah tulis ya. Kecepatan. Detik pertama 0, detik 1, detik 2, detik 3. Detik 0 dia 0 meter per second. Detik pertama dia sama 2 meter per second. Detik kedua dia 5 meter per second. Detik ketiga dia 7 meter per second. Kecepatannya berubah nggak? Kecepatannya berubah kan? Tapi apakah dia beraturan atau tidak kita lihat. Dari 0 ke 2 dia nambah 2. Dari 2 ke 5 dia nambah 3. Dari 5 ke 7 nambah 2. Beraturan nggak? 2. Beraturan nggak? Makanya dia bukan GL. Kurang lebih begitu. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini? Kita belum masuk rumus ya, jadi santai. Ya, jadi kita belum masuk rumus dulu. Karena kalau langsung masuk rumus, pusing kan, ya kan? Kita belum kenalan nih GLBB, tiba-tiba langsung GLBB.
Kecepatannya berubah beraturan, rumusnya begini. Kalian langsung pusing nanti. Ya. Habis dari sini langsung minum Panadol. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas. Nah, di GLBB ada ciri khas ya. GLBB itu ada ciri-ciri. Yang pertama, tadi kecepatan berubah beraturan. Setiap detik dia berubahnya beraturan. Yang kedua, dia ada percepatan. Ada percepatan. Jadi karena kecepatannya berubah, maka dia ada percepatan. Gitu. Percepatan itu apa sih, Pak? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sebentar, sorry. Perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Contohnya gini. Ya. Misalnya, saya ambil contoh deh ya. Misalnya nih, Brian tadinya berhenti. Ya, tadinya Brian berhenti. Ya, ini Brian. Brian awalnya berhenti, terus tiba-tiba dia lihat Joshua lewat. Ya, Joshua lewat terus dia mau nyamperin. Gitu ya. Maka dia bergerak kan. Misalnya kecepatannya saya ambil 4 meter per second deh. Gitu. Terus waktu yang diperlukan misalnya 2 detik deh. Gitu ya. Jadi dari berhenti sampai 4 meter per second waktunya 2 detik. Percepatannya adalah ya, untuk mencari percepatan itu simbolnya adalah A. A itu dari kata apa sih? Dari kata akselerasi. Acceleration kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kalian suka nonton MotoGP, biasanya kayak gitu-gitu ada di dalam hal itu. Acceleration. Atau orang lagi main bola nih, tiba-tiba dari kecepatannya dari berhenti tiba-tiba dia lari udah di depan gawang kayak gitu kan. Itu yang dicari akselerasi. Sama kalau orang main basket juga kayak gitu. Untuk mencari akselerasi caranya adalah V akhir, kecepatan akhir, dikurang V awal dibagi dengan waktu. Atau kalau boleh saya tulis adalah V akhir dikurang V awal, waktu itu T, dari kata time. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang akhir, yang mana yang awal? Saya tanya Indira deh. Kecepatan akhirnya yang mana, Indira? Kalau dari kasusnya si Brian nih. 4 meter per second. Oke, good. 4 meter per second. V awalnya bagaimana, Roni? Kecepatan awalnya si Brian, kalau berhenti, dia kecepatannya berapa sih? Ini kan berhenti ya posisinya ya, maka V awalnya berapa? Kalau orang berhenti, kecepatan awalnya berapa? Ini tadi katanya V akhir ya. Atau kecepatan akhir. V awalnya kalau benda berhenti berapa, Roni? Silakan nyalakan mic. 0 meter per second, Pak. 0 meter per second ya. Kalau kata berhenti, maka dia 0 meter per second.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kalian? Fernando gimana, paham? Paham, Pak. Kalistus? Kemana ini? Tadi dia manggil satu orang, tidak keluar. Paham nggak, Selo? Selo, koneksimu bermasalah atau tidak? Cek, cek 1 2 3. Oke, skip. Karisa sudah paham? Ya, Pak. Oke, ini yang mematikan kamera tidak ada informasi apa-apa ya ke saya. Oke, waktunya berapa detik? Di sini, waktu yang diperlukan adalah 2 detik. Nah, itu tinggal kalian kurang ya, 4 kurang 0 hasilnya 4 bagi 2. Hasilnya 2 meter per second. Kuadrat. Satuannya pakai kuadrat. Oke, sampai di sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Zelda, gimana, paham? Samuel? Paham, Pak. Oke. Terus, Pak, GLBB ada jenis-jenisnya nggak? Ada. Yang pertama adalah GLBB dipercepat. Contohnya gini. Kalau GLBB dipercepat itu contohnya, di sini ada yang pernah naik pesawat, resen yang pernah naik pesawat, resen. Saya mau tanya, Nadia, Agneta, Karen, Fernando, Selo, Yosia, Indira, Gerardus, Peorin. Oke, saya tanya Gerardus deh. Gerardus bisa open mic ya? Oke, Gerardus, saya mau tanya dong, kalau pesawat terbang take off, dia gimana ya? Awalnya bagaimana, terus akhirnya bagaimana? Pas mau mendaratnya kayak keluarin roda. Sorry, take off, bukan landing, itu landing. Kalau mengeluarkan, Ya, kalau take off itu dia terbang, mau siap terbang. Jadi awalnya kondisi pesawat bagaimana? Terus awalnya kayak jalan. ya awalnya nih, ini jalan, anggaplah ini pesawat lah ya. terus Ini pesawat nih. Pesawat awalnya tadinya diam kan, dia kan. Terus tiba-tiba diam, jalan, Oke, terus terbang. jalan pelan, makin kencang terus dia Iya, terbang gitu gitu lah. ya. Kira-kira begitu. Iya. Di jalan pelan, terus makin kencang kayak gitu. Terus dia akhirnya kecepatan maksimum kayak gitu kalau boleh saya ini. Baru dia take off, betul? Iya, Pak. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan GLBB dipercepat. Kenapa? Karena karena kecepatannya bertambah. Kenapa sih begitu ya? Kecepatannya bertambah. Kecepatan bertambah. Lalu pasti nilai percepatannya positif. Kalau dihitung kayak tadi ya, dia percepatannya positif.
gitu. Terus ini contoh pertama ya. Ini contohnya pertama adalah pesawat take off. Buat yang kurang paham, take off itu adalah lepas landas. Oke, thank you, thank you. Yang pernah naik kereta? Saya. RL. Siapa tadi? Yang saya? Manuel. Manuel naik kereta apa? Kereta yang apa ekonomi pernah. Yang apa Oke, kayak saya mau tanya, ikut dari papa mana kerja. berangkatnya? Dari mana ya? Stasiun Batu Ceper. Oh, oke. Oh, KRL berarti ya, dari stasiun Batu Ceper. Anggap dari situ. Oke, sekarang saya tanya. Dari stasiun Batu Ceper, itu berarti arah Duri kan ya? Kalau Iya. setelah dari stasiun, kecepatannya nambah atau enggak? Aduh. Jadi kan awalnya Hmm, awalnya kalau masuk, kalau di stasiunnya sendiri dia berhenti atau enggak sih? berhenti. Berhenti. Kan nggak bisa. Terus kalau udah selesai naik turun penumpang, dia tutup pintu, habis itu ngapain? Jalan. Jalan lagi. Nah, itu yang disebut dengan GLBB dipercepat. Ketika si KRL tadi atau kereta tadi meninggalkan stasiun. Nggak ada ya nggak ada ya kereta meninggalkan stasiun tapi kecepatannya berkurang gitu. Nggak ada. Ketika KRL meninggalkan stasiun, maka dia kecepatannya nambah. Kayak gitu. Satu lagi. Siapa di sini yang pernah naik motor atau kalau dibonceng naik motor atau dibonceng naik mobil? Kalau yang punya mobil di rumah ya, orang tua punya mobil. Atau naik Grab Car atau naik Gojek. Oke. Siapa hari ini yang belum bersuara ya? Saya nanya mau bersuara deh. Oke, saya tanya Karen. Karen, mobil atau motor? Dua-duanya pernah, Pak. Dua-duanya, oke, salah satu. Kalau misalnya, kasusnya gini. Saya kasih kasus. Kalau misalnya kalau waktu lampu merah kan pasti kalian berhenti dong. Ya, kalau di Iya, lampu merah Pak. pasti berhenti dong. Ini agak kecil ya, nggak apa-apa deh. Oh, gambar ini. Oke, berhenti. Tapi ketika lampunya udah hijau, kamu berhenti di situ atau enggak? Jalan. Jalan. Itu sama aja itu GLBB dipercepat. Ketika mobil atau motor itu dipacu semakin cepat. Kalau misalnya udah telat gitu ya, misalnya ke sekolah ini udah telat, terus naik gokar gitu dari rumah, anggaplah ya sebelum pandemi atau setelah pandemi selesai terus naik gokar, macet nih udah macet, hampir mau telat. Pasti kamu akan minta si pengemudinya atau drivernya ngebut, ngebut pak, ngebut pak gitu kan. Cepetan pak gitu kan, pasti gitu. Pasti dia akan nggak mungkin dong ketika sudah mau telat, ketika kamu lagi buru-buru, si drivernya berhenti di situ terus. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuning di situ terus gitu ya. Kecuali habis bensin. Nah, itulah yang cerita. Tapi idealnya pasti dia akan jalan, akan mempercepat atau menambah kecepatannya dia. Gitu. Itu yang disebut dengan GLBB dipercepat. Contoh-contohnya banyak banget. Contoh lagi, kalau misalnya kalian ikut lomba lari, kalau start pasti kan berhenti kan, bersedia, siap, mulai gitu kan. Tapi ketika udah teriak mulai, kalian diam aja di situ nggak? Lomba lari nih, tapi diam aja di situ, diam aja. Pasti dia akan nambah kecepatan. Yang namanya lomba lari pasti kecepatan kalian harus ditambah. Ya, nggak mungkin kecepatan kalian akan dikurang. Kecuali kalau musuhnya udah kalah jauh. Kalian finishnya tinggal 1 senti lagi gitu. Musuhnya masih jauh banget. Nah itu diperlambat bisa. Gitu. Cuma itu namanya ngeledek ya, jangan. Kayak gitu.
Nah, Pak, kemarin kan di GLB ada grafik, Pak. Di sini ada nggak sih grafik? Ada. Ya, ini GLBB dipercepat nih. Salah. Miring ya? Oke. Yang pertama adalah kecepatan terhadap waktu. Ya. Ketika kecepatan terhadap waktu, tadi GLBB dipercepat, kecepatannya nambah atau berkurang? Atau tetap? Kecepatannya nambah, berkurang, atau tetap? Nambah. Nambah, oke. Kalau misalnya dia ada dari posisi berhenti, dia grafiknya, sorry, ini salah saya. Kalau posisi, nah di sini nih. Nah. Ini kalau posisinya dia dari berhenti. Ya. Dari berhenti. Sama kayak kasusnya tadi, mobil di lampu merah, dia berhenti kan? Gitu. Kecuali kalau di lampu merah, dia masih jalan gitu kan. Tapi idealnya pasti berhenti. Dari berhenti sampai dia bergerak. Ya, bergerak. Jadi ini ya, V0-nya adalah 0. Ini adalah VT atau V akhir. Ini waktunya berapa sih? Nah, T-nya berapa? Itu tapi kalau dari 0 ya, kalau dari berhenti. Tapi kalau misalnya dari tidak berhenti bagaimana, Pak? Misalnya dari 2 nih, Pak. Terus kayak tadi, dari 2 ke 4 bagaimana, Pak? Atau dari 2 ke 6? Nah, dia Pak, dia begini bentuknya. Dengan V0-nya biasanya di sini atau kecepatan awalnya dia di sini ada. Ada nilainya. 2, kecepatan awal 2, kecepatan awal 1, pasti ada nilainya. Gitu. Di sini V akhir. Ada waktunya ada. Jadi kecepatannya berubah dan naik. Ada si komen Pak saya error. Ya, oke. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya. Ada lagi, ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Terus gimana Pak untuk jaraknya? Kemarin kan Bapak di sana ada grafik jarak terhadap waktu. Ada juga waktu ya, second. Dia bentuknya begini nih. Kalau gambar saya agak jelek, mohon dimaafkan ya. Dia bentuknya kurva begini nih. Di sini adalah XO, posisi awal. Ini adalah posisi akhir. Atau ini seperti kayak jarak tempuhnya kayak kemarin kayak gitu. Jarak tempuhnya berapa sih? Bentuknya kurva begitu. Kok bentuknya kurva, Pak? Nah, itu nanti masuknya ke persamaan. Cuma hari ini kita nggak bahas persamaan ini dulu nih. Pusing nih nanti. Kita bagi 2. Minggu depan, hari Kamis. Ya, kita kenalan dulu sama si GLBB. Bentuknya kayak gitu. Sama satu lagi, ada yang namanya percepatan. Percepatan tadi satuannya adalah meter per second. Ini adalah waktu, satuannya detik. Ya. Kalau si GLBB, A-nya ini konstan, jadi bentuknya begini nih. Nah, kalau kemarin di GLB yang lurus adalah V-nya, sekarang adalah A-nya. Jadi grafiknya begini. Ini adalah yang GLBB dipercepat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Wah, ini kayaknya lancar jaya nih, 8B. Saya
ini diamnya diam paham atau diam ngantuk atau diam kagak ngerti atau diam pura-pura ngerti. Nah, itu pilihannya ada banyak nih. Jadi saya tidak tahu ya pikiran kalian bagaimana. Ya udahlah saya ngerti-ngertiin aja lah Pak biar cepat gitu kan. Ada pasti. Cuma mungkin ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi lebih baik kalian bilang kalau nggak ngerti kalian tanya. Ya, karena kata pepatah lama malu bertanya sesat di jalan. Ya, kalau di sini malu bertanya nanti sesatnya di PH, bukan di jalan. Kan kita nggak lagi jalan-jalan. Ya, walaupun sekarang Pak, kalau sekarang kan kalau malu bertanya kan bisa nanya GPS Pak. Ya nanya juga kan, gitu. Ini dipercepat, ya. Soal ceritanya gimana sih Pak? Ya, untuk soal diam ngantuk. Nah ini jujur sekali VN. Dia DN ngantuk Pak. Ya saya sudah tahu ini jam-jam kritis. Mohon maaf nih. Contoh soalnya gini. Sebuah motor aja ya, kalau motor kayaknya kalau dibuat cepat masih masuk akal. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan, saya kasih angka yang kecil aja ya, 4 meter per second. Dalam selang waktu 4 detik, ya, kecepatannya berubah menjadi 12 meter per second. Berapa percepatannya? Apa yang diketahui dari sini? Biasanya kalau soal cerita, ya pengalaman-pengalaman mungkin dari zaman saya, pengalaman dari zaman saya ketika mendapat soal cerita adalah kalian bingung ini yang diketahui apa aja, benar atau betul, atau enggak? Saya nggak begitu Pak, saya udah tahu. Ada yang pernah merasa begitu ketika mendapat soal cerita, ini bingung soal ceritanya mau diapain? Ya, saya langsung ngangguk gitu ya. Ya mungkin Fernando langsung saya gitu kan. Cuma yang lain, iya saya sih Pak, cuma saya nggak mau ngomong lah gitu lah. Biarlah itu menjadi pergumulan saya sendiri gitu kan. Oke, diketahui. Ya, kalau soal cerita diketahui tanya jawab ya. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Nah ini kira-kira kecepatan apa nih? Awal, akhir, waktu, atau apa? Awal. Oke. Awal. P awalnya adalah 4 meter per second. Dalam selang waktu 4 detik berarti waktu ya. Dia selang waktu gitu kan. Waktunya adalah 4 detik. Kecepatannya berubah menjadi 12 meter per second. Ini apa? Kecepatan akhir. Yes. V akhir 12 meter per second. Yang ditanya adalah percepatannya. Ya. A dari kata akselerasi. Jawablah ya kan gitu ya. Jawab. Jawab. A sama dengan V akhir dikurang V awal dibagi dengan waktu. V akhirnya kita dapat 12. V awalnya kita dapat 4 dibagi 4 detik. Berapa nih kira-kira nih? 12 kurang 4, 8 ya. Kalau belum berubah. Belum berubah kan ya? 4. Belum diubah juga. Bagi 4. Berapa nih? 2 meter per second. Karena dia positif, ya bukan positif COVID ya, bukan. Ini positif, nilainya positif. Ya, nilainya positif, maka dia disebut dengan percepatan. Emang ada negatif, Pak? Ada. Cuma setelah ini.
Itu bukan meter per second kuadrat, Pak. Oh ya, sorry. Oke, thank you banget sudah dikoreksi. Terima kasih Agneta. Agneta kayaknya walau kelihatan kalau dari sini kelihatannya lagi ngantuk-ngantuk gimana, cuma kayaknya dia masih konsentrasi. Walaupun godaan untuk rebahan sangat besar ya, tapi tetap konsentrasi, Bu. Tapi jangan kalah, tiba-tiba langsung matiin kamera, pas saya off cam ya, terus rebahan lah gitu. Nah, Fernando sudah mulai nguap ya, benar. Ini jam-jam kritis ya. Ya, nanti PH-nya ditaruh jam 1 aja lah biar pada mikir. Biasanya kalau orang berpikir itu susah untuk ngantuk. Percaya deh. Enggak juga. Kalau besoknya kalian PTS gitu atau PH, mikir kan gitu kan. Aduh, besok saya belajar apa gitu kan. Pasti nggak bisa tidur. Atau ada yang cuek gitu ya. Ya udahlah, cuek aja lah gitu. Tuhan pasti buka jalan besok gitu. Entah gimana lah. Nah, ini bukan yang masuk grafik ya. Kalau tadi dipercepat, maka ada lawan katanya. Apa tuh? Kalau lawan kata dipercepat, dia diperlambat. Diperlambat itu maksudnya gimana sih, Pak? Pasti dia kecepatannya berkurang. Contoh, misalnya nih, yang suka sepedahan siapa di sini? Ada yang suka Saya. Pak, Dulu, selain Pak. Manuel Fernando ya, selain Dulu, Pak. Dulu. tuh yang nggak masalah. Yang penting, Sekarang pun saya masih. Oke, misalnya Manuel sama Fernando lagi bersepeda bareng nih. Tiba-tiba, ya, nih sepeda deh ya. Skuter, Pak, gambarnya. Ini sepeda ya. Sepeda dia punya kecepatan awal. Anggap misalnya 10 meter per second kayak gitu. Tiba-tiba di depan ada kucing lewat. Ngerem nggak dia? Ngerem lah, pasti. Pak. Ngerem lah, Pak. Kalau kagak itu kucing kelindes, Pak. Kecuali kucingnya punya 9 jiwa beneran. Ya, paling kucing refleks gitu kan, langsung diteriakin gitu kan. Nah, ketika refleks begitu direm, maka sepedanya kecepatan akhirnya 0 ya, karena berhenti dong. Nah, sama kayak saya nih, kalau misalnya bawa motor di depan ada polisi tidur, saya nggak mungkin kecepatannya naik, rusak tuh spare part. Soalnya saya pernah begitu dan akhirnya spare part saya rusak. Ya, adik saya yang ngomel, ini abang pakai motor kagak bener nih gitu kan. Gitu. Tapi kalau idealnya pasti akan berhenti. Sama kalau misalnya naik mobil, terus ada di perempatan jalan, lampunya merah gitu. Ada yang kalau lampu merah langsung digas, gas aja lah Pak gitu. Idealnya gimana? Idealnya kalau lagi ujian SIM, kalau ujian, ini kan pelajaran dasar ya. Ketika ada lampu merah, maka motor atau mobil harus ngapain? Ini mobil deh ya, ini mobil. Kecepatan awal. Di sini ada lampu merah nih. Lampu merahnya nyala. Akhirnya gimana? Idealnya dia akan berhenti kan? Kayak gitu. Iya. Tapi Pak, kita kan di negara Indonesia, Pak. Bapak lihat sendiri di jalan. Kalau lampu merah pasti akan terobos saja lah, lanjut terus gitu kan. Ya yang baik, ya yang tidak baik jangan ditiru. Ya. Anggap aja berarti dia SIM-nya nembak lah. Kadang ngeri juga kan. Banyak terjadi kecelakaan karena lampu merah ini. Langgar peraturan. Nah, ya, selain kena tilang juga ketabrak kan. Bahaya juga. Nah, berarti ini gimana? Diperlambat. Kenapa? Karena kecepatannya berkurang. Itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Direm.
Terus kalau di pesawat ada nggak Pak? Ada. Pesawat itu saat, nah, kalau tadi pesawat saat take off, ya. Kalau sekarang pesawat saat landing. Ada kalau pesawat lagi mendarat kecepatannya nambah? Nggak Nggak ada. ada lah. Nggak ada kan? Pasti dia berkurang kayak gitu. Bahkan sampai berhenti Waktu gitu bakal kan? tabrak. Ya, kecuali kalau misalnya tergelincir itu lain lagi ceritanya ya. Cuma kalau idealnya ketika pesawat landing dia akan berhenti kayak gitu. Dia akan mengurangi kecepatan. Sama kalau lagi tadi ya, lagi naik kereta, keretanya mau masuk ke stasiun Batu Ceper dari arah Tanah Tinggi kayak gitu. Ketika masuk stasiun, ada kereta api kecepatannya dinaik nambah makin cepat gitu, dia makin ngebut. Ada nggak? Ketika naik Nggak kereta, ada. nggak ada kan? Misalnya kayak dari Jakarta mau ke Bandung misalnya gitu naik kereta. Kalau udah nyampe stasiun Bandung ya dia berhenti lah. Nggak ada dia nambah kecepatannya, nggak ada. Izin ke toilet Pak, oke. Ya, kecuali kalau dalam adegan Spider-Man 2. Nah, kalau Spider-Man 2 ada scenes di mana kereta apinya dia nambah ketika masuk ke kereta. Walaupun akhirnya diberhentikan juga. Itu film lama banget ya. Kayak gitu. Itu diperlambat. Kecepatannya berkurang. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kecepatannya Tidak ada. berkurang, maka nilai A-nya adalah negatif. Ya. Kita akan coba tes. Kita akan coba tes. Benar nggak sih percepatannya yang negatif? Contohnya gini, tadi deh ya, bawa mobil nih, ya, mobil, kecepatannya 10 meter per second. Dia butuh waktu 5 detik untuk sampai berhenti. Ya, mobilnya beda ya, ini deh ya. Nah, dia berhenti kan, P akhir sama dengan 0, karena berhenti. Di depan lampu merah tentu saja. Tuh, di depan lampu merah. Coba hitung nilai A-nya pakai persamaan yang tadi. Tadi nyari A gimana? P akhir dikurang P Awal. awal. Dibagi dengan waktu. P akhirnya berapa? 0. 0. P awalnya 10. 10. T-nya 5. 5. Maka jadi berapa? 0 kurang 10 hasilnya? Min Min 10. 10. Bagi 5. hasilnya? Min 2. Min 2. Min 2. Nah, min ini dia yang menentukan bahwa dia perlambatan. Atau diperlambat. Karena kalau diperlambat pasti berkurang lah. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Perlambatan ya ini ya, sorry. Perlambatan atau diperlambat. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan tanya. Jadi nilai A bisa minus, bisa positif ya. Kalau positif pasti dia dipercepat, kalau negatif dia diperlambat. Grafiknya sama nggak Pak? Beda. Ya. Grafiknya beda.
Jadi kalau misalnya saya bikin grafik, ya awalnya tadi VT, gitu. Kalau yang namanya berkurang pasti dia begini nih. Nah, kayak gini. Pasti dia berkurang. Kayak gitu. Ini satuannya meter per second, ini satuannya second ya, detik. Gitu. Jadi grafiknya nurun. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terus Pak, jaraknya bagaimana? Jaraknya tetap positif, tapi dia akan berubah. Bukan bentuknya kayak melengkung ke atas, tapi dia bentuknya gini. Ini T ya, ada waktu dia bentuknya gini nih. Nah, kurvanya nurun. Kurvanya begini. Nah, kok naik? Iya, karena yang namanya jarak tidak mungkin minus ya. Ketika kita ngerem, pasti tetap maju ke depan gitu, walaupun nanti akan berhenti kayak gitu. Pak, itu bentuknya kurva kenapa? Nanti di rumus di ini ya, di pertemuan selanjutnya, karena kita akan bahas rumus dan latihan soalnya kayak gimana sih. Jadi kan kita cuma nyari percepatannya aja. Terus sama satu lagi, ini dia nih yang salah. Saya agak kesini aja. Sama satu lagi, percepatannya gimana sih Pak? Ya, di sini ada percepatan. Kayak gitu. Tadi nilai A-nya positif atau negatif? Kalau diperlambat? Negatif. Negatif. Kalau negatif, dia ada di bawah 0 atau di atas 0? Di bawah. Berarti kalau digambar, dia bentuknya di sini. Karena nilai 0 itu ada di sini. Gitu. Kenapa? Karena A-nya adalah negatif. Begitu. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin pakai minyak kayu putih ya. Masih bisa mencium. Ada yang mau ditanyakan? Sorry, di sini 2 menit lagi sih. Di handphone saya 2 menit, di laptop saya 1 menit lagi. Nah, kalian mau ngikut yang mana dah? 1 menit lagi. Aduh. Dah? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, katanya sudah 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Kita doa aja. Nah, nanti untuk tugasnya jangan lupa, jangan sampai lewat, jangan sampai ditagi-tagi, jangan